Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai antropologi dan sosial budaya kesehatan. Dalam pemberian asuhan perawatan, kita perlu memperhatikan latar belakang sosial dan budaya dari pasien yang kita rawat. Karena di dalam perencanaan atau planning atau pemberian asuhan perawatan, kita juga harus perlu memperhatikan budaya atau latar belakang sosial budaya yang dimiliki oleh pasien. Oke, oke. Antropologi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti manusia, ya, dan logos yang berarti ilmu. Jadi yang dinamakan antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, berarti dalam bentuk berakal atau bernalar. Antropologi ini adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup, makhluk biologis, manusia sebagai makhluk sosial. Antropologi juga diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang fisik manusia atau non-fisik berupa warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, kebudayaan, aspek politik, dan berbagai pengetahuan tentang corak kehidupan lainnya yang bermanfaat. Oke. Dari pengertian tersebut, kita perlu pahami bahwa yang dinamakan antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, hal-hal yang berkaitan dengan manusia, misalnya asal muasal manusia, kemudian bentuk fisiknya, kemudian kebudayaannya, warna kulit, dan lain sebagainya. Apa manfaat belajar ilmu antropologi terhadap kesehatan? Jadi, ilmu antropologi ini adalah ilmu yang memberikan suatu gambaran yang jelas tentang masyarakat secara keseluruhan maupun individu sebagai anggota masyarakat. Ilmu antropologi juga merupakan ilmu yang bisa menguraikan proses-proses perubahan sosial, budaya, dan juga membantu kita untuk memahami keadaan di mana para warga atau kelompok sasaran melakukan respon terhadap kondisi yang berubah. Sehingga dengan adanya antropologi kesehatan ini merupakan metode yang tepat untuk mengetahui sikap atau perilaku manusia atau masyarakat terhadap kesehatan. Jadi sikap dan perilaku manusia tersebut menentukan tingkat derajat kesehatan terhadap masyarakat. Antropologi budaya kesehatan ini merupakan ilmu yang berperan penting dalam pembentukan kompetensi profesional sebagai seorang lulusan di perguruan tinggi. Jadi kita sebagai perawat perlu mempelajari antropologi budaya kesehatan ini adalah supaya kita bisa mengetahui pasien atau orang yang kita rawat itu secara komprehensif, secara menyeluruh. Jadi tidak hanya fisiknya saja, tapi juga kita perlu mengetahui latar belakang budayanya, perilakunya. Ya. Perilaku budaya kesehatan ini lah yang menentukan nanti tingkat kesehatan orang tersebut. Mata kuliah ini juga diharapkan mampu menjadikan mahasiswa ya memiliki kemampuan untuk memahami masyarakat dan perubahannya, perilakunya, kaitannya dengan kesehatan, interaksi antara petugas kesehatan dengan masyarakat. Karena kita di dalam hidup di dunia ini ada interaksi antara manusia dengan lingkungan. Karena manusia ini sifatnya adalah makhluk sosial, jadi tidak terlepas dari hubungan sosial dengan yang lain. Dengan adanya hubungan sosial inilah nanti akan berdampak positif maupun negatif. Ya. Dari dampak negatifnya adalah nanti akan timbul berbagai macam persoalan terkait dengan kesehatan. Sebelum kita mempelajari tentang lebih jauh tentang antropologi yang kaitannya dengan kesehatan, kita perlu tahu tentang ilmu antropologi itu sendiri. Ya, jadi
antropologi ini ada beberapa cabang. Ada dua, yaitu antropologi fisik dan juga antropologi sosial dan budaya. Yang pertama adalah antropologi fisik. Itu ada paleoantropologi. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang asal muasal manusia. Ya, dan fosil manusia itu menjadi subjek penelitiannya. Jadi misalnya dalam ilmu antropologi manusia ini berasal dari kera misalnya, itu ilmu-ilmu seperti itu salah satu yang mempelajari dengan paleoantropologi, asal muasal manusia, padahal belum tentu benar ya. Oke, somatologi. Somatologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk tubuh, bentuk fisik dari manusia. Misalnya orang Indonesia ini kebanyakan adalah berkulit sawo matang. Ada beberapa sebagian yang berkulit putih, tapi hanya sebagian kecil. Ya, orang-orang yang mungkin Jepang nanti akan bentuk fisiknya adalah putih, kemudian nanti matanya sipit. Nah, itu adalah ilmu-ilmu antropologi yang mempelajari tentang bentuk fisik manusia dikaitkan dengan histori atau rasnya. Kemudian ada antropologi yang kedua adalah antropologi sosial dan budaya. Misalnya prehistori. Prehistori ini adalah mempelajari tentang sejarah manusia. Ya, sejarah manusia. Kalau kita mungkin dulu ada zaman kerajaan-kerajaan, sejarah-sejarahnya, zaman Mojopahit dan lain sebagainya. Ya, itu adalah prehistori. Perjalanan sejarah dari warga, dari suatu komunitas tertentu. Kemudian ada etnologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang etnis. Ya, etnis itu suku ras. Misalnya Indonesia adalah rasnya Melayu, sama seperti Malaysia. Ya, sehingga orangnya ya hampir mirip dengan Indonesia dengan Malaysia. Kemudian ada etnolinguistik, ilmu yang mempelajari, ilmu antropologi yang mempelajari tentang apa? Linguistik, bahasa. Ya, kita di Indonesia memiliki bahasa Indonesia. Di Malaysia ada bahasa Melayu. Nah, kemudian di Cina bahasa Mandarin dan sebagainya itu. Atau kemudian etnopsikologi, ilmu yang belajar tentang psikis, kejiwaan dari manusia tersebut. Oke, kita lanjut ke pengertian antropologi kesehatan. Tadi hanya secara umum antropologi dan budaya, tapi ini lebih spesifik ke antropologi kesehatan. Ini apa sih? Jadi yang dinamakan antropologi kesehatan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang unsur-unsur budaya dan penghayatan masyarakat tentang penyakit dan kesehatan. Jadi nanti ada kaitannya perilaku budaya dengan kesehatan, dengan penyakit, timbulnya penyakit. Dalam pengertian lain, antropologi kesehatan ini juga didefinisikan sebagai ilmu yang memberikan fokus perhatiannya pada aspek-aspek biologis. Aspek biologis berarti aspek fisiknya, kemudian dikaitkan dengan sosial budayanya, tingkah laku perilakunya, terutama ini pada cara-cara interaksi antara keduanya yang akan berpengaruh terhadap kesehatan dan timbulnya penyakit pada manusia. Itu adalah pengertian antropologi kesehatan. Oke. Jadi kesimpulannya di sini adalah antropologi kesehatan ini adalah cabang ilmu yang berkaitan, yang mempelajari tentang manusia, perilakunya yang dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek biologi, ya, aspek fisiknya, kemudian kebudayaannya termasuk sejarahnya, ya, asal muasalnya, kemudian lingkungannya nanti juga, dari titik tolak pandangan untuk memahami tentang segi kesehatannya atau medicalnya, sejarah kedokterannya, hukum kedokterannya, aspek sosialnya, dan masalah-masalah kesehatan pada manusia. Ini adalah pengertian antropologi kesehatan. Oke, dari definisi-definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antropologi kesehatan ini mencakup apa? Ilmu yang pelajari manusia secara komprehensif. Jadi tidak hanya dilihat dari biologisnya saja, tapi juga dari asal-muasalnya, perilakunya, sosial, budayanya. Dan masalah-masalah yang timbul akibat hubungan timbal balik antara biobudaya, perilaku di masa lalu dan masa kini,
yang bisa menentukan derajat kesehatan dan penyakit. Kemudian antropologi kesehatan ini juga mencakup program-program yang bertujuan untuk memperbaiki derajat kesehatan, yaitu melalui apa? Melalui pemahaman yang lebih besar tentang hubungan antara gejala biososial dan budaya dengan kesehatan. Jadi ada beberapa contoh penyakit yang disebabkan karena perilaku, budaya, asal muasal manusia tersebut. Oke. Unsur dari kita mempelajari antropologi adalah budaya. Karena budaya ini adalah bagian dari kita mempelajari manusia. Apa sih yang dinamakan budaya itu? Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yang yaitu budaya yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris kita mengetahui bahwa budaya ini berasal dari kata culture atau kultur ya. Berasal dari bahasa Latin color yang berarti mengolah atau mengerjakan. Nah, menurut Soemarjan dan Sumardi, kebudayaan ini merupakan hal yang baru atau sesuatu yang hasil cipta karsa manusia atau ciptaan masyarakat, ciptaan manusia hasil dari interaksi-interaksi yang berlangsung cukup lama. Apa sih wujud kebudayaan tersebut? Ya, jadi wujud kebudayaan ini bisa berarti ide atau gagasan. Ini bersifat abstrak, tidak bisa dilihat. Misalnya, ini ada contohnya. Misalnya orang Jawa ini percaya bahwa kandungan dalam kunir dan asam dapat mencegah infeksi dan bau amis pada saluran rahim. Meskipun saat ini sudah dibuktikan, ini awalnya ini gagasan atau pendapat yang abstrak. Tapi saat ini sudah banyak melakukan penelitian tentang kunir dan asam ini. Ya, ternyata memang benar-benar bisa mencegah infeksi dan bau amis pada saluran rahim. Kemudian wujud kebudayaan yang lain adalah activity atau interaksi sosial. Misalnya perilaku misalnya orang Jawa sering minum jamu secara rutin untuk menjaga kesehatan. Jamu ini adalah memang biasanya menempel pada kebudayaan orang-orang Jawa. Ya. Atau yang lain mungkin orang mana memiliki perilaku tertentu yang terkait dengan kesehatan. Ya. Oke, artefak karya bersifat konkret ini juga wujud kebudayaan, misalnya obat-obatan tradisi ini hal yang nyata bisa kita lihat. Obat-obatan jamu itu kan terdiri dari obat-obatan herbal ya, obat-obatan yang ada di sekeliling yang ditanam sekeliling rumah biasanya bisa dijadikan obat-obat tradisional. Salah satunya adalah jamu tadi. Jadi jamu itu adalah bentuk kebudayaan yang kita bisa lihat secara konkret. Candi, bangunan kuburan ini juga merupakan kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan, jadi ada wujud kebudayaan, sekarang ada unsur kebudayaan. Meliputi apa? Bahasa. Bahasa ini kebudayaan, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, itu adalah kebudayaan. Kemudian ada sistem pengetahuan. Ya, pengetahuan ini juga misalnya ada sistem pengetahuan pengobatan timur, pengobatan Cina, Tiongkok misalnya itu. Ada pengobatan akupuntur, itu berasal dari Cina misalnya. Atau pengobatan-pengobatan lain misalnya, pengobatan-pengobatan cara menangani penyakit dengan mistis misalnya, dengan dukun dan sebagainya. Itu kebudayaan. Kalau orang Indonesia biasanya dulu kalau masalah penyakit dikaitkan dengan apa? Dengan kebudayaan-kebudayaan yang berbau mistis. Ini kalau sakit biasanya misal contoh misalnya kalau sakit ini habis dari tempat yang angker misalnya. Ini sakit panas misalnya. Itu adalah sistem pengetahuan tentang kesehatan ini juga merupakan unsur kebudayaan. Organisasi sosial masyarakat, organisasi yang di masyarakat misalnya ada Karang Taruna di Indonesia itu ya, perkumpulan orang-orang muda, ada ibu-ibu PKK, organisasi tersebut merupakan unsur dari kebudayaan. Sistem peralatan hidup dan teknologi, ya ini juga kalau dulu di Indonesia mungkin ada zaman batu, jadi semuanya itu alat peralatannya, peralatan masak, peralatan untuk berburu itu menggunakan batu. Ya. Ini
merupakan unsur kebudayaan juga. Sistem mata pencarian hidup juga. Kalau dulu mungkin nenek moyang kita ada yang menjadi seorang pelaut, ya, misalnya nelayan, ada juga yang seorang petani bercocok tanam, itu mata pencarian hidup. Nah, kemudian sistem religi. Kalau di Indonesia dulu awal-awal sebelum masuk Islam adalah kebanyakan beragama Hindu dan Buddha. Kemudian setelah masuk agama Islam, saat ini mayoritas Islam. Ini sistem religi, ini merupakan unsur kebudayaan. Kesenian yang dikembangkan, misalnya tari-tarian, ya, ada tari piring, ada tari lilin dan sebagainya, itu tari jaipong dan sebagainya, itu adalah kesenian yang dikembangkan di masyarakat, ini merupakan bagian dari kebudayaan. Kemudian kita melakukan pendekatan sosial dalam kesehatan. Ya, apa sih? Misalnya manusia ini bersifat sosial, jadi tidak mungkin manusia ini berdiri sendiri. Nah, artinya apa? Kalau kita bersifat sosial, manusia bersifat sosial berarti ada interaksi dengan lingkungan, ada interaksi dengan yang lain, dengan orang lain dan dengan lingkungan. Dari interaksi inilah nanti akan timbul berbagai persoalan. Salah satunya adalah permasalahan kesehatan. Misalnya terjadi penyakit menular. Misalnya saat ini adalah terjadi wabah pandemi virus corona. Ini karena manusia ini makhluk sosial, jadi akhirnya menular dari satu orang ke orang lain, dari mungkin yang awalnya dari Cina bisa sampai ke Indonesia karena bersifat sosial tadi, berinteraksi. Oke, jadi yang dinamakan makhluk sosial ini merupakan makhluk yang memang harus memang di situ ada interaksi satu dengan yang lain. Nah, interaksi dan hubungan inilah yang dapat mempengaruhi, mengubah dan memperbaiki kelakuan individu yang lainnya, termasuk dalam hal kesehatan. Selain dari unsur-unsur tadi budaya, ada nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial ini merupakan suatu ukuran sikap, ya, dan perasaan suatu kelompok, ya, yang seorang atau suatu kelompok yang berkaitan dengan baik buruk, benar salah, suka tidak suka terhadap suatu objek. Misalnya orang Jawa itu tidak boleh makan di depan pintu misalnya. Kemudian ada kepercayaan atau nilai-nilai sosial, misalnya ya kalau di depan orang tua harus menunduk berjalannya. Ini nilai-nilai sosial yang diakui itu baik buruknya. Boleh berdiri, tidak boleh menjongkok, tapi nanti berarti ini dikatakan tidak sopan misalnya. Oke. Nilai ini merupakan patokan standar perilaku, ya, perilaku kegiatan aktivitas yang melambangkan baik buruknya, benar salah satu objek dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Kalau orang Jawa, jadi apa nilai-nilai di Jawa belum tentu ini baik ketika kita terapkan di luar Jawa. Nah, sehingga itu nilai-nilai sosial ini adalah nilai-nilai hal yang diakui di masyarakat tersebut. Ciri-ciri nilai sosial adalah nilai tercipta karena adanya interaksi tadi, ya, karena adanya interaksi yang terus-menerus dalam dan berlangsung lama, akhirnya tercipta nilai. Nilai sosial ini ditularkan dari anggota masyarakat satu ke masyarakat yang lainnya, turun-temurun dari nenek moyang ke anak cucunya. Nilai ini dipelajari dari proses belajar. Sejak kanak-kanak kita mungkin diajari untuk belajar sopan santun kepada orang tua, menundukkan, misalnya di jalan harus menunduk di depan orang tua dan sebagainya. Ini diajarkan dari kanak-kanak. Ini juga melibatkan nilai ini melibatkan emosi dan perasaan. Kadang ya ada karena ada baik buruknya tadi sehingga mempengaruhi emosi dan perasaan. Dan juga mempengaruhi pengembangan pribadi dalam masyarakat secara positif maupun negatif. Oke. Aspek sosial yang mempengaruhi kesehatan. Ini coba contohnya ya. Misalnya adalah umur. Umur. Hal-hal yang berkaitan dengan umur, penyakit misalnya adalah penyakit infeksi. Misalnya anak-anak ini lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan dengan orang dewasa. Karena anak-anak mungkin sistem imunnya masih rendah. Kemudian penyakit-penyakit degeneratif. Misalnya penyakit degeneratif ini adalah penyakit-penyakit yang sering muncul pada saat menjelang lanjut usia, ya,
mungkin saat ini dewasa sudah terkena berbagai macam penyakit, tapi kebanyakan penyakit-penyakit degeneratif ini adalah mengenai orang-orang lanjut usia, misalnya berbagai penyakit hipertensi, penyakit stroke dan sebagainya itu DM dan sebagainya itu adalah karena adanya interaksi, karena adanya interaksi, kemudian karena adanya perilaku yang berkaitan dengan tadi umur. Kemudian ada penyakit yang berkaitan dengan jenis kelamin, misalnya penyakit kanker payudara, ini kan perempuan. Penyakit kanker rahim itu perempuan. Penyakit prostat, misalnya itu yang terkena ya laki-laki, tidak perempuan. Ini berkaitan dengan jenis kelamin. Pekerjaan misalnya. Pekerjaan-pekerjaan tertentu menimbulkan risiko tinggi terhadap timbulnya penyakit, misalnya tenaga kesehatan, perawat, seringkali saat pandemi ini seringkali petugas kesehatan yang terkena penyakit, tertular penyakit coronavirus. Atau mungkin misalnya orang-orang yang bekerja di radiologi, ini rentan terkena radioaktif, ya, terkena radioaktif. Nah, banyak misalnya orang-orang yang bekerja di daerah tertentu, misalnya risiko tertular penyakit tertentu. Ya. Sosial ekonomi ini juga berkaitan dengan kesehatan juga. Ya, misalnya orang yang dengan sosial ekonomi yang rendah rentan terkena penyakit karena mungkin gizinya buruk, ya, sistem imunnya rendah, jadi akan terkena penyakit sosial ekonomi, misalnya busung lapar, penyakit kwashiorkor, marasmus, yang badannya kurus gitu ya. Ini berkaitan dengan gizi. Oke. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep sehat sakit. Menurut definisi WHO, sehat didefinisikan sebagai health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Artinya apa? Yang dinamakan sehat itu tidak hanya fisiknya saja, tapi juga mentalnya, jasmani, rohaninya, maupun kesejahteraan sosial seseorang. Ini adalah sehat yang dinamakan sehat menurut berdasarkan definisi dari WHO. Perilaku sehat sakit. Jadi yang menentukan sakit dan sehat itu salah satunya adalah perilaku manusia itu sendiri. Jadi perilaku adalah suatu kegiatan aktivitas manusia yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Bersangkutan ini yang bersangkutan dengan baik dapat diamati secara langsung atau tidak langsung. Ini aktivitas. Misalnya kalau yang tidak diamati secara langsung misalnya adalah aktivitas dalam berpikir. Berpikir misalnya terjadi suatu masalah kemudian dia cemas dan stres. Itu kan tidak bisa diamati secara langsung. Meskipun perilakunya, tingkah lakunya bisa. Kemudian perilaku dan gejala perilaku yang tampak pada kegiatan organisme dipengaruhi oleh faktor genetik, keturunan, dan juga lingkungan. Oke. Menurut teori Bloom, ini ada konsep teori Bloom, ini status kesehatan individu dan masyarakat ini ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama ada apa? Herediter. Herediter ini diwariskan. Misalnya penyakit-penyakit yang herediter. Ada penyakit hipertensi itu salah satunya, penyakit gula, ya, penyakit albino, ya, yang putih itu diwariskan. Kemudian penyakit gangguan pembekuan darah, ya, itu diwariskan. Kemudian ada penyakit karena lingkungan, misalnya penyakit tadi ada penyakit coronavirus, penyakit malaria, penyakit DBD itu karena lingkungan yang jelek. Penyakit tuberkulosis, TBC itu juga karena lingkungan yang jelek. Dan juga perilaku mungkin perilaku yang tidak sehat, misalnya lifestyle yang tidak sehat, misalnya sering mengkonsumsi makanan yang manis, sering mengkonsumsi makanan yang tinggi kolesterol, sering mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak pengawet, itu nanti akan menimbulkan berbagai macam penyakit gula darah, penyakit hipertensi, kemudian penyakit jantung, penyakit kanker. Ini menurut teorinya Bloom. Kemudian yang terakhir adalah yang pelayanan kesehatan. Kalau dulu yang mungkin belum banyak pelayanan kesehatan, banyak orang-orang yang menderita sakit dan tidak tertangani. Tapi saat ini pelayanan kesehatan ini sudah sampai ke tingkatan
desa, bahkan tingkatan RT RW, tingkatan daerah tertentu, sehingga kalau terjadi penyakit di daerah tersebut bisa tertangani karena ada pelayanan kesehatan di daerah tersebut, tidak harus ke kota, tidak harus ke provinsi, tidak harus ke pusat. Oke. Ya, selain ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan tadi. Kenapa sih orang mencari pelayanan kesehatan? Kenapa dia kalau sakit dia perlu mencari pelayanan kesehatan? Yang pertama adalah ini menurut Ji-Young, daya tarik atau kreatif. Ya, mungkin pelayanannya bagus, perawatnya ramah, sopan, sehingga banyak orang yang tertarik untuk memeriksakan kesehatan ke situ. Ya. Pengetahuan, ini pengetahuan juga, pengetahuan masyarakat misalnya, oh ini kalau sakit ini sakitnya karena demam ini karena mungkin ada apa itu terkena virus penyakit, ya, sehingga perlu diobati, sehingga dia dibawa ke pengobatan, misalnya ke puskesmas, ke rumah sakit, ke klinik. Tapi kalau pengetahuannya misalnya, oh penyakitnya ini karena mungkin dijampi-jampi, ya, berarti datangnya ke dukun. Ya. Selain itu juga pengetahuan ini berkaitan juga kepercayaan. Banyak orang yang mungkin percaya bahwa penyakit itu adalah hasil dari karena guna-guna, roh halus dan sebagainya. Sehingga nanti nanti akan menentukan bagaimana cara mengatasinya, problem solvingnya itu misalnya dia percaya bahwa penyakit itu adalah kaitannya dengan diguna-guna, roh halus, disantet dan sebagainya, akhirnya dia datangnya ke dukun. Kemudian kemudahan, accessibility. Ada yang mungkin di daerah tertentu mungkin susah untuk mencari mengakses pelayanan kesehatan karena daerahnya yang masih berbukit-bukit, sehingga dia kalau datang ke daerah tersebut perlu membutuhkan waktu yang lama, transportasinya juga terganggu, tidak ada transportasi dan sebagainya, sehingga ini menentukan kemudahan untuk mencari pelayanan kesehatan. Sosial ekonomi juga misalnya orang yang mungkin penghasilannya rendah, dia kalau sakit mungkin lebih banyak tidak ke pelayanan kesehatan, diobati sendiri dengan menggunakan obat-obat herbal, obat-obat jamu dan ramuan sebagainya. Tapi kalau orang yang memiliki sosial ekonomi yang tinggi, apalagi sudah punya BPJS misalnya, asuransi kesehatan, langsung kalau sakit sedikit langsung dibawa ke pelayanan kesehatan. Ini beda dengan orang yang mungkin punya penghasilan yang atau sosial ekonomi yang rendah. Oke. Selanjutnya adalah konsep penyebab sakit masyarakat tradisional. Ini ada naturalistik dan personalistik. Jadi naturalistik ini adalah orang-orang yang mempercayai bahwa sakit ini diakibat karena lingkungan, makanan yang salah, kebiasaan hidup, ketidakseimbangan tubuh, termasuk juga kepercayaan panas dingin seperti masuk angin dan penyakit bawaan. Ini naturalistik, ini adalah penyakit yang diakibatkan karena adanya pengaruh lingkungan. Yang kedua adalah personalistik. Penyebab penyakit ini orang mempercayai bahwa penyakit ini disebabkan karena ada intervensi suatu agen aktif yang dapat berupa makhluk bukan manusia, hantu, roh leluhur atau roh jahat. Ini yang personalistik, tukang sihir, tukang tenung. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan sosial budaya terhadap penyakit. Jadi faktor-faktor psikologi, sosial fisiologi, dan faktor budaya yang sering menimbulkan penyakit. Ada kita juga belajar tentang pengertian sehat sakit, ini sangat relatif ya, karena di masyarakat itu berbeda. Tadi yang dinamakan sehat itu mungkin hanya mempersepsikan hanya sehat fisiknya saja. Nah, padahal yang dinamakan sehat itu adalah menyeluruh, sehat fisik, jasmani, rohani. Nah, berdasarkan ilmu antropologi, yang dinamakan sehat atau sakit ini juga termasuk dalam secara sehat sosial dan budaya, bahkan kejiwaan. Dalam pandangan budaya, penyakit adalah pengakuan sosial bahwa seseorang tidak bisa menjalankan peran normalnya secara wajar. Ya, dia kalau sakit berarti kan dia tidak bisa menjalankan perannya. Misalnya peran sebagai bapak, dia tidak bisa bekerja. Peran sebagai karyawan, tidak bisa mengerjakan pekerjaan sebagai karyawan.
Masyarakat mendefinisikan penyakit ini dalam cara yang berbeda-beda, maka juga penanganannya juga berbeda-beda tergantung dari budaya masing-masing budaya tersebut. Oke. Kemudian kita juga kaitannya kalau membahas antropologi budaya kesehatan kaitannya dengan ekologi. Ya, jadi ekologi ini berasal dari bahasa Yunani, oikos yang berarti habitat dan logos ilmu. Jadi ilmu ekologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi makhluk hidup salah satunya adalah manusia dengan lingkungannya. Dalam ekologi ini makhluk hidup dipelajari secara kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Komponen ekologi ada abiotik, ini yang tidak hidup, suhu, cahaya, topografi, air, kelembaban ini adalah hal yang tidak hidup, tidak bernyawa. Biotik ini makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, mikroba ini yang membutuhkan udara untuk proses kehidupannya. Oke. Ekologi dalam kacamata antropologi. Jadi antropologi ini adalah tentang bagaimana tubuh dan pikiran kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Ya, tubuh dan pikiran kita dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau ekologi kebalikan, bagaimana lingkungan kita dipengaruhi oleh tubuh dan pikiran kita. Jadi itu. Jadi ekologi kebalikan, kalau antropologi bagaimana lingkungan kita itu dipengaruhi oleh tubuh dan pikiran. Tapi kalau ekologi adalah bagaimana lingkungan itu dipengaruhi oleh tubuh dan pikiran kita. Ini kebalikan. Hubungan antropologi kesehatan dengan ekologi. Ya. Hubungan manusia dengan lingkungannya, dengan tingkah lakunya, dengan penyakitnya, dan cara-cara di mana tingkah lakunya dan penyakitnya mempengaruhi evolusi dan kebudayaan ini melalui proses umpan balik. Ya. Nanti ada contohnya. Jadi pendekatan ekologis ini merupakan dasar bagi studi tentang masalah epidemiologi, cara-cara di mana tingkah laku individu dan kelompok menentukan derajat kesehatan. Misalnya orang yang tidak menjaga lingkungannya dengan baik, mungkin ya terjadi genangan air, ya kemudian selokan-selokan yang kotor misalnya, itu nanti akan timbul berbagai macam penyakit. Contohnya penyakit menular, penyakit DBD, ya itu karena lingkungan, ya, di perilakunya yang tidak menjaga kebersihan sehingga menimbulkan timbul penyakit. Misalnya kemudian nanti ada lingkungan-lingkungan yang kumuh, padat penduduknya, nanti akan resiko menyebabkan penyakit TBC. Contoh misalnya penyakit malaria ini ditemukan pada daerah yang beriklim tropis, ini lingkungan berarti, dan subtropis. Ya, misalnya di daerah Kalimantan, Sumatera kalau dulu ya, sebelum ditemukan obat anti malaria. Saat ini sudah menurun karena ada obat anti malaria. Oke, dampak pembangunan dalam perubahan ekologi. Ya, pembangunan ini artinya adalah bersifat positif. Ya, dapat melalui pembangunan ini sumber daya manusia dan fisik dapat diperoleh, kemiskinan dapat diberantas, pendidikan dapat dinikmati di mana saja, ya, karena ada transportasi, pembangunan transportasi sehingga dari orang luar Jawa bisa ke Jawa yang mungkin tingkat pendidikannya lebih tinggi dan sebagainya. Orang Indonesia bisa belajar ke luar negeri. Ini karena ada pembangunan dalam hal positif, pembangunan jalur transportasi dan sebagainya, pembangunan dalam segi fisik, bangunan. Namun demikian, pembangunan juga membawa dampak negatif terutama pada kesehatan manusia. Misalnya apa? Misalnya saat ini misalnya timbul penyakit pandemi corona. Ya, ini karena adanya interaksi tadi, adanya pembangunan transportasi, ada yang dari Cina bisa ke Indonesia melalui udara, pesawat dan sebagainya, sehingga ini mempercepat terjadinya penularan penyakit. Kalau dulu mungkin belum ada pesawat, jadi orang Cina tidak bisa ke Indonesia karena tidak ada transportasinya, susah. Kalau saat ini sudah dalam satu hari itu penerbangan itu sudah kemana saja, ke banyak ke negara-negara yang jauh di sana, ke Amerika dan sebagainya ini, sehingga timbul penularan dari penyakit tersebut. Oke, ini urbanisasi dan migrasi penduduk desa ke daerah-daerah pemukiman di perkotaan sehingga menimbulkan pengembangan perkotaan ini menjadi sangat padat. Nah, ini awal
timbulnya berbagai macam penyakit. Penyakit kolera tipes, kemudian penyakit timbul mual muntah, kemudian timbul TBC, dan penyakit-penyakit lainnya yang berkaitan dengan lingkungan. Oke. Jadi menurut Edward B. Taylor, kebudayaan ini merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesehatan, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seorang sebagai anggota masyarakat. Jadi yang dinamakan antropologi budaya kesehatan adalah kita mempelajari tentang kebudayaan, asal muasal, bentuk fisik, lingkungan, kaitannya dengan timbulnya berbagai macam penyakit yang diderita oleh manusia. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.